Pulau Cahaya di Ujung Langit. Sesi 1. Kapal dari Kabut. Pada malam yang sunyi, seorang anak laki-laki bernama Kai duduk di tepi pantai sambil mendengarkan suara ombak. Tiba-tiba, kabut putih muncul di atas laut. Dari dalam kabut itu, perlahan muncul kapal kayu bercahaya emas. Lampu-lampunya bersinar hangat seperti bintang. Kapal itu berhenti tepat di depan Kai. Dan seorang penjaga berjubah putih berkata lembut, "Apakah kau ingin melihat Pulau Cahaya?" Kai mengangguk pelan lalu naik ke kapal. Kapal mulai bergerak perlahan melewati laut malam yang berkilau indah. Sesi 2. Cahaya yang padam. Tak lama kemudian, Kai melihat sebuah pulau bercahaya di tengah lautan. Rumah-rumah kecil berdiri indah di antara pohon-pohon bercahaya. Namun sebagian cahaya pulau mulai redup. "Kenapa pulau ini gelap?" tanya Kai. Penjaga kapal menjawab, "Karena banyak hati mulai melupakan rasa tenang." Kai lalu mengambil lentera kecil yang ada di kapal. Ia mengangkat lentera itu perlahan. Cahaya hangat langsung menyebar ke seluruh pulau. Rumah-rumah kembali bercahaya. Pohon-pohon kembali berkilau. Dan langit malam dipenuhi ribuan bintang indah. Penjaga kapal tersenyum hangat. "Kau membawa kembali cahaya malam." Sebelum pagi tiba, kapal mengantar Kai pulang ke pantai. Dan malam itu, Kai tertidur tenang ditemani suara ombak dan cahaya bulan. Pulau Cahaya di Ujung Langit. Sesi 3. Menara Lautan Bintang. Keesokan malamnya, Kai kembali mendengar suara lonceng kecil dari arah pantai. Ting, ting, ting. Saat ia tiba di tepi laut, kapal bercahaya emas itu sudah menunggunya di tengah kabut. Penjaga berjubah putih tersenyum lembut. "Pulau Cahaya membutuhkanmu lagi." Kai naik ke kapal tanpa ragu. Laut malam terlihat lebih indah dari sebelumnya. Bintang-bintang memantul di permukaan air seperti ribuan lampu kecil. Namun ketika mereka tiba di Pulau Cahaya, Kai melihat sesuatu yang berbeda. Menara besar di tengah pulau mulai redup. Cahayanya berkedip pelan. "Kenapa menaranya gelap?" tanya Kai khawatir. Penjaga kapal memandang langit malam. "Itu menara lautan bintang." Cahaya menara menjaga ketenangan malam. Kai segera berlari menuju menara. Di dalamnya terdapat kristal besar bercahaya biru. Namun kini kristal itu hampir padam. Kai perlahan mengangkat lentera kecilnya. Cahaya hangat mulai memenuhi ruangan. Perlahan, kristal biru kembali bersinar terang. Cahaya besar langsung menyebar ke seluruh pulau. Rumah-rumah kembali bercahaya. Pepohonan kembali berkilau. Dan langit malam dipenuhi bintang yang jauh lebih indah. Penjaga kapal tersenyum hangat. "Kau membawa kembali cahaya harapan." Kai memandang laut malam sambil tersenyum kecil. Dan malam itu, Pulau Cahaya kembali damai di bawah langit penuh bintang. Sesi 4. Burung Cahaya dari Langit. Saat Kai hendak pulang, seekor burung bercahaya turun dari langit malam. Sayapnya berwarna biru keemasan. Dan matanya bersinar hangat seperti bulan. Burung itu hinggap di bahu Kai lalu mengeluarkan cahaya kecil dari paruhnya. Cahaya itu berubah menjadi bintang mungil. "Itu hadiah untukmu," kata penjaga kapal. "Selama bintang itu bersinar, kau akan selalu menemukan jalan menuju harapan." Kai memegang bintang kecil itu dengan hati-hati. Hangat sekali.
Kapal emas perlahan membawanya kembali ke pantai sebelum pagi tiba. Angin laut bertiup lembut. Suara ombak terdengar tenang. Dan sebelum tidur, Kak Ai meletakkan bintang kecil itu dekat jendelanya. Malam terasa damai, hangat, dan penuh cahaya indah. Pulau Cahaya di Ujung Langit. Sesi 5, Kabut Gelap di Tengah Laut. Pada malam berikutnya, bintang kecil milik Kak Ai tiba-tiba berkedip sangat cepat. Cahayanya naik turun seperti sedang memberi tanda. Kak Ai segera berlari menuju pantai. Dan benar saja, kapal bercahaya emas kembali muncul dari tengah kabut. Namun kali ini laut terlihat berbeda. Anginnya lebih dingin. Langitnya lebih gelap. Ada apa? Tanya Kak Ai pelan. Penjaga kapal memandang jauh ke tengah lautan. Kabut gelap mulai mendekati Pulau Cahaya. Kapal segera bergerak cepat membelah ombak malam. Saat mereka tiba, Kak Ai melihat kabut hitam menyelimuti sebagian pulau. Lampu-lampu kecil mulai padam satu persatu. Pepohonan bercahaya berubah redup. Dan suasana terasa sangat sunyi. Kak Ai menggenggam lentera kecilnya erat-erat. Aku harus membantu. Ia berlari menuju tengah pulau. Kabut hitam terus bergerak perlahan seperti bayangan malam. Kak Ai lalu mengangkat lentera kecilnya tinggi-tinggi. Cahaya hangat langsung menyebar ke seluruh pulau. Perlahan, kabut hitam mulai menghilang. Lampu-lampu kembali menyala. Dan langit malam kembali dipenuhi cahaya bintang. Penjaga kapal tersenyum lega. Pulau ini kembali selamat. Kak Ai memandang laut malam yang kembali tenang. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa cahaya kecil di hatinya semakin kuat. Sesi 6, Pohon Cahaya Terakhir. Di ujung Pulau Cahaya, Kak Ai menemukan sebuah pohon besar bercahaya emas. Daunnya berkilau seperti ribuan bintang kecil. Namun satu cabangnya terlihat gelap. Itu pohon cahaya, kata penjaga kapal. Selama pohon ini hidup, harapan malam akan tetap ada. Kak Ai mendekati cabang yang redup itu perlahan. Lalu ia menempelkan bintang kecil miliknya ke batang pohon. Tiba-tiba, cahaya besar memenuhi seluruh pulau. Daun-daun pohon kembali bersinar indah. Angin malam bergerak lembut. Dan ribuan kunang-kunang muncul di langit. Penjaga kapal tersenyum hangat kepada Kak Ai. Kau kini bagian dari Pulau Cahaya. Kak Ai memandang langit malam sambil tersenyum kecil. Dan jauh di atas laut, Pulau Cahaya kembali bersinar damai di bawah bulan dan bintang-bintang. Pulau Cahaya di Ujung Langit. Sesi 7, Lonceng dari Dasar Laut. Malam itu, Kak Ai terbangun karena mendengar suara lonceng lembut dari arah laut. Ting, ting, ting. Suara itu terdengar sangat jauh. Namun cukup jelas hingga membuat bintang kecil di dekat jendelanya ikut bersinar. Kak Ai segera menuju pantai. Kapal bercahaya emas sudah menunggunya di tengah kabut malam. Namun kali ini, penjaga kapal terlihat lebih serius dari biasanya. Ada sesuatu yang bangun di dasar laut, katanya pelan. Kak Ai naik ke kapal sambil memegang lentera kecilnya. Laut malam terasa sangat sunyi. Ombak bergerak perlahan. Dan bulan tertutup awan tipis. Tak lama kemudian, mereka tiba di bagian laut yang belum pernah dilihat Kak Ai sebelumnya. Airnya berwarna biru gelap dan bercahaya samar. Lalu tiba-tiba, dari bawah laut muncul cahaya besar berbentuk lingkaran. Itu apa? Bisik Kak Ai. Itu lonceng lautan,
jawab penjaga kapal. Lonceng itu menjaga mimpi-mimpi tenang di malam hari. Namun cahaya lonceng mulai berkedip pelan. Dan air laut di sekitarnya berubah gelap. Kai segera mengangkat lentera kecilnya. Cahaya hangat menyentuh permukaan laut. Perlahan, air kembali jernih. Lonceng lautan mulai bersinar terang. Dan suara lembutnya kembali terdengar damai di seluruh lautan. Ting! 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 Penjaga kapal tersenyum lega. Malam kembali tenang. Kai memandang bintang-bintang di atas laut sambil tersenyum kecil. Sesi 8, cahaya di ujung fajar. Saat kapal hendak kembali ke pantai, langit perlahan berubah warna. Biru tua mulai berganti jingga lembut. Fajar hampir tiba. Namun di kejauhan, Kai melihat satu cahaya kecil melayang di atas laut. Cahaya itu mendekap perlahan dan berubah menjadi burung laut bercahaya putih. Burung itu terbang mengitari Kai lalu hinggap di ujung kapal. Burung fajar, kata penjaga kapal pelan. Burung itu hanya muncul untuk penjaga cahaya sejati. Burung putih itu menjatuhkan satu bulu kecil bercahaya ke tangan Kai. Hangat sekali. Selama kau menjaga harapan, kata penjaga kapal, Pulau Cahaya akan selalu menemukanmu. Kapal emas perlahan membawa Kai kembali ke pantai. Angin pagi terasa lembut. Suara ombak terdengar damai. Dan saat matahari mulai muncul di ujung laut, Kai tersenyum kecil sambil memegang bulu bercahaya di tangannya.